Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan ke-14 mata kuliah etika profesi dengan topik kalau lulus kuliah mau kemana. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan perekonomian dan pengangguran di masa wabah pandemi. Kemudian setelah lulus mau jadi apa, kemudian beberapa pemikiran yang akan dilakukan mungkin setelah lulus, alternatif apa yang dapat dipertimbangkan, kemudian apakah keputusan sendiri atau keputusan orang lain yang memang perlu kita pertimbangkan di dalam kaitan dengan kita memilih langkah-langkah untuk masa depan kita. Nah, dalam kaitan perekonomian dan pengangguran masa pandemi, kita ketahui bahwa ekonomi kita diprediksi untuk tahun 2020 ini akan mengalami suatu kontraksi atau negatif ya. Nah, pertumbuhan ekonomi ini tentunya akan berdampak juga kepada ketenaga kerjaan. Nah, kalau kita ketahui bahwa pada laporan yang disampaikan oleh Bappenas bahwa pada tahun 2021 angka pengangguran ini bisa menyentuh angka 12,7 juta orang. Nah, ini seiring dengan adanya potensi penambahan jumlah pengangguran yang mencapai 4 juta sampai 5,5 juta akibat dari pandemi COVID-19. Nah, peningkatan pengangguran yang didorong oleh melemahnya kinerja industri manufaktur ini juga bisa mengakibatkan PHK kepada tenaga-tenaga kerja yang sekarang saat ini masih bekerja. Nah tentunya biasanya kalau kita bertanya kepada diri, kalau setelah lulus kita mau jadi apa? Nah, biasanya jawabnya bingung, mau jadi apa ya? Nah, karena apa? Karena kesulitan menjawab ini ya secara tegas karena kita tidak mempersiapkan ya. Kita belum mempersiapkan ya, mau jadi apa kita setelah lulus. Nah, dalam hal ini tentunya kita harus belajar banyak hal. Nah, apa pemikiran yang harus dilakukan jika lulus? Pertama, biasanya kita mengatakan, kita akan bekerja. Ada yang mengatakan, saya mau mengembangkan usaha sendiri. Ada yang mengatakan, saya tanggung, saya akan melanjutkan pendidikan. Atau saya mau tes CPNS. Atau mau ngikuti dulu kegiatan atau pelatihan ya sebelum menjadi wirausaha. Atau ya tadi mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan. Cari program beasiswa dalam rangka untuk melanjutkan kuliah. Atau melakukan traveling. Atau bisa saja mau menikah dulu karena sudah ditunggu, begitu lulus sudah ditunggu oleh calon istri atau calon suami. Tapi ada juga yang belum menjawab, saya belum punya rencana apa-apa. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang harus menjadi bahan pertimbangan. Yang pertama, hal yang dapat dipertimbangkan dalam memutuskan kehidupan setelah lulus kuliah adalah follow your passion. Ikuti keahlian yang kalian miliki. Nah, kalau sudah memiliki keahlian, punya passion tertentu, nah itu bisa menjadi suatu langkah yang perlu dipertimbangkan. Nah, yang jadi masalah, banyak dari kita tidak merasa punya passion atau punya keahlian spesifik dalam bidang tertentu. Nah, kalau dalam konteks ini kita menjadi bingung, ya biasanya bingung sendiri. Lalu bagaimana? Nah, tentunya harus ada langkah-langkah yang perlu bisa kita pertimbangkan. Yang pertama, kita tidak usah khawatir karena fase ini adalah disebut dengan namanya fase krisis identitas. Artinya kita memasuki quarter life crisis. Nah, kalau sudah masuk quarter life crisis, artinya kita sudah jadi orang dewasa betulan. Nah, kita sudah masuk tahap kedewasaan dan tentunya ya kita harus bangga dengan tahap kedewasaan itu. Nah, oleh karena itu bisa kita melakukan langkah-langkah yang ke depan. Yang pertama, ya kita harus rilekskan diri dulu. Ya. Begitu kita lulus, ya kita harus rileks, berpikir jernih dulu.
Kemudian juga kita bisa melakukan langkah-langkah yang selanjutnya. Sambil kita merelakan diri, kita juga melihat yang namanya situs-situs lowongan kerja atau situs-situs tentang kursus, ya, atau pelatihan-pelatihan dengan sertifikasi, ya, atau bisa juga melakukan usaha-usaha sampingan. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa alternatif yang bisa dilakukan. Nah, kemudian ada lagi hal yang penting. Apakah keputusan diri sendiri atau kehendak orang lain? Nah, jangan lupa kalau keputusan kita buat setelah lulus kuliah ini menjadi keputusan paling penting karena akan menentukan masa depan kita, ya. Ya, tentunya kita harus membuat pilihan, ya, berdasarkan hal-hal yang ingin kita putuskan. Apakah akan membuat kita hidup dalam bayang-bayang yang dikehendaki orang lain? Nah, kadang seorang tahu apa yang terbaik buat dia. Dia punya passion, punya talenta atau bakat, tapi tidak melakukan sesuai dengan passion atau talentanya. Misalnya, orang tuanya berkehendak dia masuk pegawai negeri, jadi PNS. Padahal dia punya talenta. Dia bisa mungkin menghasilkan uang dengan memanfaatkan atau mengeksplor talentanya, kemudian menjadi sesuatu yang komersil. Nah, oleh karena itu coba tanyakan kepada diri sendiri. Apakah kita menganggap jalan yang dipilih sudah benar? Karena sebenarnya ini apakah kita melakukan dari diri sendiri atau hanya berdasarkan kehendak orang lain? Contoh orang tua tadi. Nah, atau bisa juga berdasarkan teman atau pacar. Nah, inilah apa yang mesti kita lakukan. Bagaimana kita harus memutuskan setelah kuliah, ya. Kemudian apakah akan kita lakukan sesuai dengan passion kita atau dengan memaksakan sesuatu atas kehendak orang lain, bisa juga seperti itu, ya. Nah, ini keputusan kembali kepada diri sendiri. Nah, Anda sudah melewati yang namanya tadi krisis, ya. Jadi krisis untuk self identity crisis. Jadi krisis untuk sudah melewati kematangan atau mengalami fase yang menjadi dewasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.